Halo, apa kabar? Semoga Anda semua bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya berbicara di Rai Soccer TV, di mana pasti teman-teman sudah tahu bahwa hasil pertandingan Piala AFF, pertandingan pembukaan bagi tim nasional, ya, Indonesia di bawah Sintayong bermain di GBK. Kemarin sore kita memenangkan laga pertama, laga krusial ini 3 poin bagi Fakhrudin Arianto dan kawan-kawan. Ini penting, walaupun sebenarnya kita tampil tidak sesuai dengan perkiraan atau kemauan keinginan dari Sintayong. Namun yang paling utama adalah kita bisa mengamankan pertandingan ini dengan kemenangan. Karena 3 poin ini yang dibutuhkan oleh tim kita sebelum kita melangkah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena kita tahu setelah menghadapi Kamboja di GBK kemarin, itu tim kita akan bertolak. Mungkin hari ini kita akan bermain di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur pada tanggal 26, sesuai jadwal menghadapi Brunei Darussalam. Nah, kalau kita sudah berangkat, berarti 1 hari besok pas Natal, pemain-pemain akan mempersiapkan diri untuk menyambut laga tanggal 26 melawan Brunei. Dan pasti ada motivasi berlebihan setelah mengatasi Kamboja dengan 3 poin, karena target yang kita bidik di Kuala Lumpur nanti menang melawan Brunei Darussalam. Menang juga dengan angka yang saya pikir mungkin tidak seperti kemarin, kita hanya menang 2-1, walaupun banyak peluang yang kita ciptakan di depan gawang Kamboja. Namun melawan Brunei, tim yang dianggap paling lemah di grup A ini, kita harus bisa menang di atas 2 gol atau di atas 3 gol. Brunei sudah melakoni 2 pertandingan. Kalah telak di Kuala Lumpur melawan Thailand, dan kemudian kalah lagi melawan Filipina. Kalah 0-5 dari Thailand dan kalah 1-4 dari tuan rumah Filipina. Jadi kalau melihat dari sini gambarannya kita akan menang dengan mudah. Namun tetap kita tidak boleh sekali lagi menganggap enteng lawan. Tetap harus fokus, belajar dari penampilan kemarin, ya, menghadapi Kamboja, karena kita tidak tampil begitu bagus, walaupun banyak menciptakan peluang, tapi faktanya di akhir pertandingan kita hanya menang dengan 2-1. Mestinya kita bisa menang lebih dari 2-1. Ya, kalau melihat dari ball position kita dengan 55-45%, kita bisa menembak ada 19 kali, bahkan 8 diantaranya on target, sementara 8 itu hanya Kamboja itu hanya 4 tembakan dan 2 on target. Jadi dari sini saja sudah jelas bahwa kita sangat unggul. Sayang dari 8 on target itu cuma 2 yang menghadirkan gol. Ya, tapi tidak apa, karena ini pertandingan pertama yang selalu sulit, dan STY pasti sudah melihat bagaimana kelemahan kekurangan kita di saat tampil menghadapi Kamboja. Pasti harus ada ditingkatkan terus. Ya, rasa percaya diri, mental menghadapi setiap pertandingan, fisik yang paling utama, ya. Dan memang terlihat ketika kita tidak ada kompetisi, pemain-pemain tidak bermain di kompetisi, dan liburan, ya. Kemudian tidak ada uji coba, agak kendala memang di sini. Tapi untungnya kita bisa mengatasi laga yang boleh dibilang sangat sulit menghadapi Kamboja. Karena Kamboja terus memperlihatkan peningkatan yang dibawa pelatih Ryu Hirose, dan juga dibantu oleh manajer mereka, mantan pemain top dari Jepang, Keisuke Honda, dan mereka ini terus naik, ya. Bahkan kemarin kalau bisa dilihat mereka ingin mendapatkan poin, paling tidak menahan imbang kita. Ada beberapa kali peluang dari Kamboja yang tercipta, namun mereka juga tidak mampu menyelesaikan dengan baik. Nah, oke. Lepas dari itu, STY menampilkan starting 11 yang mengejutkan memang, terutama di garis depan, karena yang dimainkan lebih awal adalah Muhammad Rafi. Ya, Spaso yang diperkirakan tampil lebih awal nanti dimainkan di babak kedua. Ini ada pertimbangan. Pertimbangan ini jelas bagi STY, bahwa melihat dengan fisik, stamina dari Spaso mungkin akan bisa mengeluarkan semua kemampuan dia pada 45 menit di babak kedua. Tapi ketika masuk juga bergantian dengan Rafi, tidak maksimal juga penampilan Spaso, ya, karena juga dia tidak mampu membuat sebiji gol, karena gol itu semua lahir di babak pertama. Gol kita diciptakan oleh Egy Maulana Fikri setelah memanfaatkan umpan dari Pratama Arhan di menit ke-7, tapi kemudian direspon dengan baik oleh Kamboja. Ya, bagaimana Saret Sir itu bisa membuat gol balasan, ya, untuk 1-1 di menit 18 dengan tandukan kepala dari sebuah set piece. Sebelum Witan Sulaiman memanfaatkan umpan Marcelino dan menghadirkan gol kedua, dan ini menjadi gol
terakhir, gol kemenangan. Karena di babak kedua kita lebih menguasai, lebih banyak menciptakan peluang, namun kita tidak bisa menambah satu gol pun untuk membuat kita menang dengan telak. Ya, padahal ada Witan sempat one on one dengan kiper lawan, Soksela ya, penjaga gawang yang bagus juga dari Kamboja. Kalau tidak ada Soksela ini, gawang Kamboja itu bisa bergetar lebih dari 2. Tapi beberapa save penyelamatan dia tampil bagus. Terutama save dari Dendi yang baru masuk di babak kedua. Ya, di saat dia menghentikan Witan yang mengalami masalah. Ya, kemudian ada Edo yang masuk juga dari sisi kiri. Ketika Edo juga masuk tuh saat pertama Arhan keluar ya. Karena ada 2 wingback kita ditarik keluar bersama dengan juga Asnawi, Mangku Alam yang keluar. Tapi apapun itu, walaupun kita gagal di dalam peluang, menciptakan peluang dan menghadirkan gol, tapi STY tentunya akan melihat segala sesuatu ini untuk ditingkatkan lah dalam pertandingan berikut untuk tidak banyak lagi membuat kesalahan-kesalahan. Passing kita masih sering salah. Komunikasi juga tidak jalan dengan baik sepanjang laga, dan ini akan diperbaiki tentunya dengan tetap berharap pemain-pemain selalu bisa finishingnya harus bagus, karena finishing ini yang agak lemah memang. Nah, itu kan bisa kelihatan dari 8 on target, berarti ada 6 finishing itu tidak menghasilkan gol karena hanya 2 yang ciptakan gol. Semoga melawan Brunei Darussalam kita tampil lebih bagus dan kita bisa menang sama seperti Thailand mengalahkan Brunei dengan 5-0. Dan sekali lagi selamat buat Mark Klok dan kawan-kawan. Ya, kalau bisa melihat dari sini kan 3 gelandang kita tampil bagus, Marcelino ya, kemudian Mark Klok, ada Ricky Kamboja, tidak tergantikan kecuali di depan. Dan penampilan debut pertama Jordi Amat juga oke di garis belakang. Ya, dia berpasangan dengan Fakhrudin sebagai kapten dan bahu-membahu bisa menahan setiap gempuran dari Kamboja. Dan ini debut yang berkesan tentunya bagi seorang Jordi Amat ketika ya mendapat warga negara Indonesia. Dia memakai nomor punggung 4 dan sangat dingin, sangat tenang untuk bisa bermain di belakang. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan hasil kemenangan 2-1 timnas kita menghadapi Kamboja di Piala AFF Grup A. Ingat, bola itu bulat, giring terus.